Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya dengan judul PKR di sekolah dasar yang sistematis dan kreatif yang dikemas oleh kelompok 5. Kelompok 5 terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Intan Adawiyah, 2 Devi Novita, 3 Dwi Ayuningrum, 4 Saiful Anwar, 5 Nova Catur Pamungkas, dan 6 Indah Arisantika. Untuk menjadikan PKR di kelas yang sistematis dan kreatif, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, mulai dari guru, penataan kelas, dari siswanya, dan lain sebagainya. Untuk itu, lanjut ke slide berikutnya. Di sini yang pertama yaitu melatih kemampuan guru. Melatih kemampuan guru yang pertama mengawali dan mengakhiri pembelajaran di kelas PKR. Sama dengan kelas konvensional, hanya kelas PKR memerlukan kegiatan yang lebih menarik dibanding kelas konvensional. 4 pokok yang harus ada dalam proses ini yaitu dapat menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan belajar, dan membuka kaitan konseptual mengenai materi yang akan disajikan. Untuk melatih kemampuan guru yang kedua yaitu menjalin hubungan baik antara seorang guru dengan masyarakat. Dengan demikian, perlu dirancang dan diprogramkan dengan baik. Yang ketiga, pembinaan profesional guru. Guru profesional memerlukan guru dengan kemampuan tinggi dalam segala bidang. Untuk mencapai hal itu, harus melakukan pengadaan dan membiasakan perencanaan PKR bersama. Upaya kerjasama antar SD, adanya program-program untuk meningkatkan mutu. Memahami prinsip PKR. Memahami prinsip PKR merupakan ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu. Prinsip umum PKR bersifat psikologis, pedagogis, atau didaktik metodik. Ada beberapa model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian siswa dan kreativitasnya, yakni MOPS, MOPB, MKIK, MTTS, MTLK, MDMB, MTDR, MATT. Tujuannya untuk melibatkan sebanyak-banyaknya murid untuk menggali pendapat mereka dan juga potensi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka diperlukan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Bisa dilihat dari jumlah anak, kualifikasi guru, kurikulum SD, dan lainnya. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan bisa dilihat dari persebaran siswa atau guru yang tidak merata, sumber belajar yang terbatas, manajemen pendidikan yang birokrasi, penanganan proses belajar yang klasikal. Yang ketiga, peluang. Kesempatan untuk memperbaiki keadaan, misalnya adanya potensi untuk mengatasi permasalahan. Yang keempat, ancaman. Ancaman bisa dilihat dari beban mengajar guru, dan juga perkembangan masyarakat. Di sini saya akan menerangkan materi tentang mengkondisikan suasana kelas. Yang pertama yaitu mengelompokkan kelas. Mengelompokkan siswa yang terdiri dari 2 atau 3 kelas. Dalam satu kelas diberikan pembelajaran oleh satu guru dalam satu waktu. Siswa dalam PKR dituntut untuk mandiri, mengerjakan tugas, dan lainnya. Kegiatan mandiri. 1. Diskusi kelas. Memecahkan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Yang kedua, simposium. Membahas suatu persoalan yang dipandang dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, diskusi kelompok kecil. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, 1. Pengelompokan kelas.
mengelompokkan siswa yang terdiri dari 2 atau 3 kelas. Dalam satu kelas diberikan pembelajaran oleh satu guru dalam satu waktu. Siswa dalam PKR dituntut untuk mandiri, mengerjakan tugas, dan lainnya. 2. Penataan ruangan. Mengidentifikasi dan mendaftar semua benda yang ada untuk ditempatkan di ruang kelas. Yang perlu diperhatikan yaitu daerah pajangan, sinar matahari, ventilasi, meja dan kursi, meja guru, dan sudut aktivitas. Penataan ruang di kelas PKR lebih kompleks, harus mempertimbangkan kemudahan penanganan siswa, pengaturan iklim kelas, dan mekanisme interaksi antar siswa. Peluang paling mengganggu tidak dipisahkan dengan model dasar PKR, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 3. Pemanfaatan sumber belajar. Segala hal yang ada di sekolahan dan di luar sekolahan yang memberikan suasana dan dapat digunakan untuk proses belajar. Ada 5 unsur yang dapat memberikan rangsangan belajar kepada siswa, yaitu lingkungan sosial, lingkungan hidup, lingkungan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan religius. Sekian dari kelompok 5, saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.